Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama al-hadits. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk kembali bisa beraktivitas. Tentunya di antara doa dan harapan kita adalah agar seluruh ibadah, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya dosa-dosa di masa lalu kita, kehilafan, kejahiliahan, kezaliman yang pernah kita kerjakan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berusaha, terus berupaya mengikuti langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kaidah fiqhiyah yang ketiga, qaid fiqhiyah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, berdasarkan kaidah ini, setiap kali kita mendapati sulit di dalam ibadah, pasti ada solusi mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Al-Insyirah. Ada yang tahu surah Al-Insyirah? Ya, atau kalimat lainnya surah Alam Nashrah. Inna ma'al usri fa inna ma'al. Jadi satu kesusahan, dua kemudahan. Allah itu pasti memberikan itu. Tiap-tiap satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Ini harus yakin. Dulu orang tua sering mengatakan kalimat begini. Kalau nanjak, jika kamu naik gunung, nanjak di gunung, maka berbahagialah. Sesaat lagi, sebentar lagi kamu akan mendapati turunan. Jadi di saat nanjak di gunung pasti bakal ada turunan, dan turunan itu memudahkan kita. Tapi di setiap kita dalam kondisi turun, maka berpikirlah, bersiaplah, sebentar lagi kamu akan mendapati jalan yang menanjak. Nah, tapi secara kaidah berdasarkan surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kesusahannya satu, mudahnya dua. Nah, ini syariat dari Allah tuh selalu begitu. Memang ada susah, tetapi mudahnya itu diberikan dua. Inilah yang disebut dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Sebab-sebab keringanan. Nah, di dalam syariat Islam, di antara sebab datang keringanan dari Allah kurang lebih ada 6 poin. Kenapa sih keringanan itu datang? Di dalam ibadah itu, di dalam kewajiban itu, kenapa sih datang ringan, datang gampang gitu? Dari mana? Pertama adalah karena faktor adanya sakit. Saat kita sakit, ya, sesuatu yang tadinya susah diberikan kemudahan karena sedang sakit. Sedang sakit, sholat kita boleh sambil duduk. Saat sakit, sholat kita boleh sambil berbaring. Saat kita mati, kita nggak usah sholat lagi kalau sudah meninggal itu. Jadi kalau sudah meninggal tidak usah sholat lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika kita hidup tidak sholat. Sekalinya kita sholat, ya tadi disolatkan ke orang lain gitu.
Jangan sampai kita menjadi orang yang seumur-umur susah datang ke masjid. Sekalinya datang ke masjid, kita dalam keadaan jadi mayat gitu. Ke masjid susah datang ke masjid. Sekalinya ke masjid, tadi disolatkan gitu di masjid. Nah, jangan jadi orang yang seperti itu. Orang sakit itu diberikan kemudahan oleh Allah itu di dalam syariat pelaksanaan ibadah. 2 safar. Tahu arti safar? Safar teh bepergian, ibu teh sok nyebat cenah musafir. Jadi musafir teh bukan bere main. Ari di Sunda mah musafir teh bere main, tukang minta-minta. Ale eta musafir cenah. Sampaikeun ka ku kita anak-anak kalau aya nu bere main teh mun diheureukeun musafir gitu nya. Disangkana teh musafir bere main, padahal musafir teh orang anu safar. Jalmi anu safar teh disebutna musafir. Gitu. Contoh misalkan Bapak berangkat di Bandung bade ka Cianjur, perjalananana disebut safar. Jalma nu berangkatna musafir. Ibu bade berangkat ka Bali ka ditu. Nah, perjalananana teh disebut safar. Ibu nu berangkatna musafir namana teh gitu. Musafir teh jalma nu berangkat, jalma nu angkat-angkatan. Nah, sabab safar maka datang keringanan. Yang ketiga adalah keringanan datang karena lupa, karena faktor lupa. Biasanya kalau sudah lupa suka nggak ingat, betulnya. Iya, kalau sudah lupa suka tidak ingat. Biasanya kalau sudah tidur suka merem. Tuh lihat santri nu tidur gak, lamun tidur suka merem. Ayahnya, tengok kanan kiri gerak. Coba tengok kanan kiri, ada tidur biasanya merem gitu. Maka biasanya ketika kita lupanya itu datang keringanan. Alah lupa geningan, ya Allah lupa mah tidak jadi masalah. Contoh, lagi puasa lupa makan dan minum, maka diberikan keringanan. Apa kata Rasul? Siapa orang yang dia akala wa syariba, dia makan, dia minum, sementara dia sedang puasa, maka sempurnakan puasa. At'amahullahu wa syaqahu. Allah yang telah memberi dia makan dan minum. Berarti nggak apa-apa, lupa mah jadi masalah gitu. Terus 4, karena ketidaktahuan, tidak tahu teh teu hafal. Alah Ustaz, abdi teh teu hafal sugan teh makan babi teh teu haram, makan abdi tadi makan babi. Nah, misalkan gitu. Manya teu hafal babi haram kan gitu. Alah Ustaz, abdi teh teu hafal sugan teh mabok teh teu haram. Nah, orang yang tidak tahu hukum maka baginya ada keringanan baginya gitu. Kemudian karena dipaksa murtad, dipaksa berbuka. Nah, orang-orang yang dipaksa ini mereka boleh kok melakukan yang dipaksanya itu asal bebas dari tekanan, nanti lanjutkan deh. Contoh, orang-orang misalkan Cina, Uighur Cina muslim puasa. Dipaksa berbuka tah ku orang-orang non muslim nanti. Maka boleh berbuka. Beres berbuka makan deh saum deh we kemah gitu tah. Jadi berpuasa deh tidak dipaksa, tidak dipaksa. Jadi apa yang dilakukan karena terpaksa, maka berikutnya itu ada keringanan. Tidak ada hukum di atas paksaan. Contoh misalkan Ammar bin Yasir. Syahid pertama, ya, jalmi syuhada nu pertama di kalangan perempuan nama nate Sumayyah. Suamina Sumayyah nyaeta Yasir, Ammar nya Yasir. Ibuna Sumayyah, bapakna Yasir, anakna Ammar. Ditangkap tak ku orang-orang kafir teh. Sumayyah tos masuk Islam, Ammar sareng Yasir masuk Islam, dipaksa murtad. Sumayyah dipaksa murtad, tidak mau murtad. Akhirnya eta Sumayyah ditumbak tina perut, ditarik ke bawah, sobek karena kemaluanna eta Sumayyah. Syuhada pertama di Islam teh nyata Sumayyah. Anu kaduana nyata Yasir. Ari Yasir mah dua tangan, kaki, dua kaki diikat karena kuda. Si kuda nanti dipukul akhirnya robek ta. Maka syahid. Nu kadua Yasir, suami istri teh ngantunkeun syahid. Ammarna dipaksa, Ammar kabuktian tuh lamun anjeun teu murtad maka cilaka seperti bapak jeung ibu. Sok ucapkeun kalimat murtad. Ammar teh bingung. Kondisinya tertekan, takut, dipaksa, akhirnya ngucapin kalimat
maka ieu amar murtad keluar tina agama Muhammad. Dilepaskeun eta tina aya teh dina kondisi bari dihukumna teh. Rasulullah kadinya amar nangis, ya Rasul, ya Rasul. Maka kami teh ya Rasul, kami sudah murtad, kami sudah keluar dari agama Islam. Maka Rasul kumaha? Allah memandang hatimu bukan yang keluar dari lidahmu. Hatimu tetap kukuh di dalam iman dan Islam. Meskipun kamu keluar kalimat kata-kata murtad, maka kamu tetap dalam iman dan Islam. Nah, jadi karena paksaan maka ya hukumnya. Nanti misalnya ada orang terpaksa harus mengucapkan kalimat yang tidak seharusnya karena dipaksa demi nyawa tidak apa-apa. Nanti kita lihat kaidahnya. 6. Karena umum dialami di tengah manusia ma ta'ummu bihi al-balwa, dan hampir tidak bisa dihindari. Contoh, hampir tidak bisa dihindari. Misalkan perbuatan anu diringankeun sebab umum tidak bisa dihindari. Misalkan kita perempuan wudu di tempat umum, sementara air untuk berwudu teh eta tempatna satu-satuna laki perempuan wudu di dinya. Nah, maka nanti akan datang keringanan, kan tidak sempurnanya tangan, tidak sempurna sampai sikut karena aurat. Terus untuk bisa kepala tidak bisa sempurna karena terlihat ini orang-orang pada wudu di dia, maka boleh keringanan. Ibu ngusap kerudung di atas boleh nanti. Juga kaos kaki, si kaos kaki teh tidak dibuka karena takut nanti terlihat kaki teh aurat, katingali makan batur umum. Sieun katil Ustaz tapi maroromeheunana. Nah, itu banyak ketika ramai. Jadi karena aurat gitu, kaki teh kan Ustaz aurat, jadi saya nggak dibuka, maka boleh mengusap kaos kaki, boleh. Wudu mengusap kaos kaki boleh. Nama teh khuf, tangke dalilna ada. Nama teh mata ummu bihi al balwa. Nah, dalilnya kita bahas. Allah berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu, Allah menghendaki, Allah menginginkan. Bikumul yusra, buat kalian kemudahan. Wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki bikum, buat kalian al-usra, kesusahan. Allah tidak menghendaki kalian susah, Allah menghendaki nanti mudah, gampang. Yang mudah, yang gampang. Nah, oleh karena itu syariat makan tidak menyusahkan, maka kita tidak boleh kamari geningnya jangan mewajibkan sesuatu anu teu wajib, ulah ngaharamkeun sesuatu anu teu haram. Misalkan perempuan, laki-laki sholat, yang penting kan menutup aurat. Yang penting dari sholat teh nyaeta nutup aurat. Sepanjang nutup aurat sah sholatna, bade naon wae nu dipakai, apapun yang dipakai yang penting nutupin aurat sah eta teh dipakai. Contoh misalkan ketika tidak ada mukena, kan mukena mah bukan syariat. Ingat Bu, mukena bukan syariat, yang syariat mah nutupan aurat. Kumaha atuh Ustaz ieu sok ibu aya alat naon pikeun nutupan auratna. Alah Ustaz ieu aya abdi teh misalkan ku spray, sok anu sprayna asal nutupan aurat salat sah eta teh. Aya naon nih tah ibu? Aduh Ustaz aya kerudungna ieu, aya naon aya handuk teu aya sok atuh anu handukna. Si handuk ditiungkeun kitu nya. Salat sah kan nutupan aurat, nu penting nutupan auratna, bukan modelna. Bukan jenis pakaianna, komo merekna. Alah, lamun salat kudu sesuai merek bahaya. Makanya merekna teh misalkan merekna cap angin ribut, cap gajah ngamuk, wah susah itu. Kalau merekna ditentukan, makanya Allah mengamudahkan, ngagampangkan. Silahkan boleh, termasuk laki-laki sholat. Emutnya ketika Ustaz bilang hadis Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah teh sholatna carana sholat teh sarung digantungkan. Jadi sarungna digantungkan, imamahna dicopot, dilepas. Nalika sholat para sahabat, tabiin, satu sahabat kan tabiin bengong. Nah Jabir kieu sholatna meuni kieu, meuni henteu rapi gitu. Naon sabab eta Jabir sholatna dikalungkeun kieu si sarungna teh, manya sholat kitu mayun ka Allah. Akhirna Jabir ngajelaskeun kami teh sholat bareng jeung Rasul. Sholat kami bareng jeung Rasul apal kumaha tata cara jeung pakaian sholatna Rasulullah. Tong ideal teuing gitu. Kami teh nyontohan yang sholat model kieu oge ditampi ku Allah sah secara hukum. Matakna kan disebutkeun upama aya orang pemadam kebakaran.
pemadam kebakaran bade salat teu dicopot baju pemadamna teu naon boleh. Usah kumaha atuh teu disarung teu di baju koko teu naon da bukan hukum eta mah, nu penting nutupan aurat. Aya dokter misalkan dokter nganggo acuk material, makanya dokter acuk material. Dokter misalkan pakai baju khusus dokter gitu kan, baju operasi. Teu waktu aya kesempatan pikeun digentos heula disarung di baju koko, dipeci heula, komo menuju Covid. Kan nganggo nanti mah APD. Penting hartosna APD naon? Alat pelindung diri. Kan eta teh dibuleun pisan, teu kudu dilepas. Tos we kitu sah. Nu penting nutupan aurat kan gampang gitu. Tong nyulitkeun. Nah, sholat teh meuni kitu, manya bajuna kaosna teh di baju koko. Emang kitu sholatna aya hukum kudu baju koko, kaos teh kengeng gitu. Nah, eta mah meuni calana panjang meuni teu disarung kuduna kan disarung. Emang hukum sarung kuduna kumaha? Jadi ulah nyulitkeun yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ulah ngawajibkeun anu teu wajib, ulah ngaharamkeun anu teu haram gitu. Allah muniakeun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanana. Maksudnya kata para ulama, syariat Allah teh mudah, syariat Allah teh gampang, bersesuaian dengan kondisi manusia. Jadi jangan membebankan orang pada sesuatu yang dia tidak mampu dan tidak sanggup. Contoh misalkan ada beredar kalimat gini, Bapak dan Ibu cenah. Jadi bapak dan ibu ketika bulan Ramadan itu tong dunia wae. Jangan melulu dengan dunia sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan ibu Ramadan kurangi aktivitas dunianya. Silakan mulai menghadap kepada Allah, perbanyak isi di masjid-masjid. Silakan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Jangan dunia terus yang dicari. Eta teh kalimat itu untuk disandarkan kepada orang yang mampu, kepada orang yang mampu pas. Tapi melarang orang-orang yang sedang bekerja dan berusaha cari nafkah. Hanya karena misalkan sesuatu untuk akan saum bisa sambil saum cari nafkah teh. Jadi kalimatnya kudu pas. Ieu teh bahasa teh jang orang kaya atau jang orang yang tidak kaya, orang yang mampu atau yang tidak mampu. Karena bagi orang yang tidak mampu gimana saya tidak bekerja? Karena harus nyari nafkah teh wajib. Sementara saya harus duduk aja di masjid, sementara saya harus baca Al-Qur'an. Tapi kan sementara harus nyari nafkah. Maka mana yang lebih wajibna? Ibaratnya gitu. Nah contoh ya, bentar. Ibu, bapak, ari sholat taraweh dikerjakan, ari ba'diyah isya ditinggalkan, eta bahaya. Ya ulah gitu. Ibaratnya ari 5 waktu henteu sholat, ari sholat duha sholat. Pas ditaros teh naon eta 5 waktu ditinggalkan, ari sholat duhana dilaksanakan. Ustaz, kan duha mah sholat ekonomi. Jadi ulah ninggalkeun sholat duha cenah, ngalancarkeun rezeki itu sholat duha. Ari nu wajib ditinggalkeun gitu, tak ulah gitu. Tarawih teh Bu langkung afdal keneh ba'diyah isya daripada tarawihna. Tapi rata-rata jalmi ari ba'diyah isya caricing hulung jentul, ari tarawihna rarikat, padahal afdal kene ba'da isya'na daripada tarawihna gitu. Nah, kema upami pas bade tarawih teh isya'na teh ba'diyah teh dikerjakeun heula. Jadi nu afdal teh nu mana tah kedah terang anu afdal teh anu mana gitu. Ulah patuker-tuker ulah dibalik-balik, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh aya ibu dongkap ka Rasul. Ya Rasulullah, saya mau tanya kepada Anda dan tidak akan pernah tanya pada siapapun. Saur Rasul, pertanyaannya apa? Ya Rasul, kalau saya hanya sekedar melaksanakan 5 waktu dan hanya sekedar melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang wajib lain saya tidak mampu kerjakan, apalagi yang sunnat, apakah saya akan masuk surga atau tidak? Apa kata Rasulullah? Jika ibu istiqomah, maka ibu akan masuk surga hanya sekedar dengan sholat 5 waktu, dengan ditambah dengan saum Ramadan 1 tahun sekali unggul.
Maka sorry Bu Eta, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan pernah meninggalkan dua hukum itu, sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Ngaleos we, Rasul mengucapkan ke para sahabat, jika ibu itu benar istiqomah, maka dua ibadah tadi cukup memasukkannya ke surga. Gitu. Artinya adalah, jadi mana yang wajib, mana yang sunat, yang mana yang mampu kita kerjakan ya kerjakan. Anu teu mampu ya tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan nggak perlu ngukur ibadah kita dengan ibadah orang, nggak perlu, nggak akan kekejar. Contoh misalkan orang, bu nggak bangun malam, nggak sholat tahajud, nggak, ibu mah nggak boleh karena beda-beda. Karena beda-beda kemampuan anak. Memang kita mah dimudahkan sholat tahajud, hari ibu eta mah dimudahkan anak saum sunat, kayak dibalikkan deh. Hari ibu saum sunat ente, ibu mah elehan, abdi mah saum sunat wae. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan anak. Ibu ngaos Quran sudah berapa juz hari ini? Saya alhamdulillah one day one juz, ini hari ke-12, maka saya sudah 12 juz. Hari ibu, alhamdulillah salamar. Manya salamar, hayu we salamar itu. Jadi masing-masing punya kelebihan anak. Maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pembebanan hukum teh masing-masing beda-beda. Gitu. Dalil berikutnya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan, satu kesusahan. Jadi tong nyusahkeun jalma anu susah untuk berbuat kebaikan. Entar cilaka. Contoh. Pentingna bertanya ke ahli ilmu. Satu waktu ada seorang laki-laki cerita ke tetanggana teh. Pas cerita ke tetanggana bilang kieu, saya ini sedang junub. Kemudian kan wajib mandi buat sholat subuh. Karena wajib mandi buat sholat subuh, maka apakah saya ini wajib mandi atau tidak? Sementara saya sakit. Kondisi cuaca sangat dingin. Saya nggak kuat kalau harus mandi wajib. Iya orang tidak pakai ilmu. Jawabannya gimana? Anda junub, Anda harus sholat subuh dan Anda wajib mandi. Tapi saya sakit. Pokoknya wajib mandi. Akhirnya mandi junub, mandi besar. Maka beres mandi junub, mandi besar itu orang meninggal dunia. Datang ke Rasulullah, istrinya ngadu, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Suami saya meninggal. Kenapa meninggalnya? Dia junub ya Rasulullah. Sementara dia akan sholat subuh mandi besar. Dia minta fatwa sama temannya. Fatwa nanti tetap wajib mandi. Tidak bisa diganti dengan tayamum. Wajib mandi. Akhirnya gimana? Akhirnya suami saya mandi. Setelah mandi dia meninggal dunia. Kata Rasulullah, mana orang yang beri fatwa mana? Dipanggil orang yang beri fatwa. Rasul, apakah kamu bilang kepada orang ini begini? Benar ya Rasul. Kamulah yang sudah membunuh sahabat kamu itu. Gitu. Jadi tong salah fatwa. Sekiranya tidak tahu ilmu, jangan bicara, jangan menyusahkan orang lain. Sidik kan kondisinya lagi sakit, dia fatwakeun tetap wajib mandi, harus mandi. Bahaya itu, bahaya. Anu miskin disuruh zakat. Kumaha zakat anu miskin? Pokoknya mah bapak ibu wajib, misalkan bapak ibu wajib berzakat. Kumaha zakat anu miskin? Kan tidak boleh. Kan hanya dari orang yang mampu saja. Gitu tak? Jadi ngamotivasi karena ibadah teh kudu sesuai peruntukan anak. Jadi penting berilmu teh. Bapak-bapak nu janten imam bilang ka jamaahna beres sholat subuh. Bapak semua ibu yang hadir sholat subuh kemarin dengan saya, tolong diulang lagi sholat subuhnya dengan saya hari ini juga. Kan bingung tah? Kenapa harus diulang deh? Tunggu, kami tidak akan sholat lagi dengan Anda. Kan barusan sudah sholat subuh. Kenapa harus subuh lagi dengan Anda? Kata si imam yang tadi bilang gini, jadi Bapak Ibu begini, malam tadi itu saya junub, telah berjima dengan istri. Kemudian saya lupa belum mandi, lalu mengimami jamaah semuanya. Pas pulang ke rumah, saya tanya, kok mama itu berkeramas? Kenapa mama keramas? Papa lupa kan sudah berjima. Astagfirullah. Jamaah, jadi saya itu ingat, malam kemarin saya mengimami sholat subuh, saya belum mandi wajib. Jadi jamaah semuanya, ayo sekarang yang kemarin sholat subuh dengan saya ulangi lagi.
atau akhirnya jamaah teh mesem-mesemnya setiap kali eta imam bade jadi imam sholat subuh diemutan, Ustaz udah mandi wajib belum? Ustaz udah mandi wajib belum? Bapak tunggu dulu, bisa salah deh cenah ieu. Sudah mandi apa belum? Kan jadi bahan permainan orang-orang. Emang apakah harus diulang nanti dengan jamaah yalid? Nggak perlu. Nu kudu diulang masaha. Iya we hungkul bapak eta hungkul. Teu kudu ngajak-ngajak jamaahna. Akhirna eta mah malu seumur-umur setiap kali mau jadi imam. Pak maaf sekali udah mandi belum? Kan jadi isin kan gitu. Makana wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Nah gitu ya. Jenis kemudahan teh aya 5. Jenis kemudahan teh aya 5. Nu pertama nya namana teh al-aslu. Al-aslu, asal al-aslu. Al-aslu teh kumaha contohna? Contoh. Dulu salat itu beban hukumnya wajibnya adalah 50 waktu. Turun jadi 5 waktu. Nabi Muhammad setelah dapat mandat untuk sholat 50 waktu, turun ke langit berikutnya ketemu sama Nabi Saha, Nabi Musa. Nah Nabi Musa teh, saur para ahli tafsir, apakah Nabi Musa teh karena sayang melihat umatnya Rasulullah sehingga bilang, Muhammad, jangan 50 waktu, umat saya pun Bani Israel gagah-gagah, kekar-kekar. Mereka nggak bisa sholat 50 waktu, minta keringanan buat umatmu. Saur para ulama, Nabi Musa teh sebetulnya bukan karena perhatian teh ke umat Nabi Muhammad, tapi lebih kepada Nabi Musa teh pengen bangga-banggaan dan umatnya lebih kuat daripada umat Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi pengen lihat bahwa umat kami teh lebih kuat gitu daripada umat kamu. Umat kamu mau kuat gitu, lebih kepada ingin ngebanggakan umatnya. Tapi akhirnya 5 waktu cuman nilainya setara 50 waktu. Nah, nya gitu. Lantaran khusus umat Islam setiap kebaikan itu dikali 10 kali lipat. Satu kebaikan dikali 10. Contoh. Dalil tentang saum Syawal. Dalil tentang saum Syawal. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal ka'anna saumid dahri. Siapa orang yang dia sudah selesai puasa Ramadan terus ditambah 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia dapat pahala satu tahun. Jadi seolah-olah berpuasa 1 tahun. Emang dari mana gitu tahir ngetang nate? Ramadan lamun full sabaraha hari? 30 itu dikali 10 kebaikan jadi sabaraha? 300, 6 hari dikali 10 kebaikan jadi berapa? 300 tambah 60 jadi sabaraha? Satahun teh kalender Islam sabaraha hari? 360. Nah eta seperti puasa 1 tahun penuh, margi dikali 10 kali lipat. 5 waktu dikali 10 setara 50 waktu gitu. Jadi umat Islam pahala nate 1 dikali 10. 1 dikali 10. Namanya al-aslu. 2, atori. Atori teh keringanan tambahan karena ada sebab. Diringankan lantaran ada sebab. Selain keringanan yang asal, Allah telah juga memberikan keringanan tambahan pada syariat-syariat tertentu karena adanya sebab-sebab tertentu. Misalkan contohnya atori, keringanan tambahan. Seorang musafir, tadi musafir teh saha? Orang yang dalam perjalanan. Seorang musafir yang sedang menanggung beratnya perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa. Boleh tidak puasa. Dan diperbolehkan menjama dan mengqashar salat serta diperbolehkan musab khuf. Khuf teh Bu, jadi sepatu kulit anu sering dipakainya di orang-orang Arab nama teh khuf, sepatu kulit. Jadi ngusap eta sepatu bagian atasna boleh. Tadi lepas ketika berwudu boleh. Boro-boro khuf, misalkan kahutan, ya santri kahutan. Terus pas kalian kahutan misalkannya pakai topi hutan, pakai baju buat ke hutan, terus pakai celana apa itu PDL, terus sepatuna pakai sepatu bot.
Pokoknya ke hutan pakai sepatu got. Nah terus nggak dicopot sepatu nanti. Sholat mau pakai sepatu boleh diusap, sepatu diusap. Nah pas sepatu diusap, waktu sepatu diusap, sholat kudu jeung sepatu jangan copot sepatu. Lamun sepatu dicopot kudu wudu deui. Gitu. Ibu wudu pakai kaos kaki yang sekarang. Tiba-tiba pas sholat, aduh basah geuningan, dicopot kaos kaki nanti, dipakai kaos kaki nu baru, teu sah eta. Enggak sah kan wuduna jeung kaos kaki nu itu. Maka harus diulang lagi wuduna, kan nu diusap teh eta. Pahamnya? Gitu. Ustaz, tapi mah kumaha da kaki nu dicopot teh? Terus kaki nu dicopot, nya teu kaci sama. Jadi ada keringanan keringanan tambahan tuh atori itu keringanan tambahan gara-gara ayah sebab. Orang yang sakit atau sedang bepergian jauh, safar, tetap dicatat mendapatkan pahala dari amal kebaikan seperti yang dikerjakan orang yang sehat. Seorang perempuan lagi haid, gara-gara haid tidak puasa, tidak sholat, maka dapat pahala sama. Lantaran dosa, ketika haid malah puasa, malah sholat dosa, maka meninggalkan puasa dan sholat karena haid berpahala. Difahaminya? Jadi saat sedang haid jadi tidak puasa, tidak sholat ya berpahala. Karena apa? Meninggalkan hukumna nya kudu ditinggalkan, lamun dikerjakan justru malah dosa. Saat tinggalkan sholat yang puasa karena haid dapat pahala. Gitu. 3. Al-isqat, pengguguran. Jadi bentuk keringanan ketika iskotnya digugurkan sama sekali tenanawan gitu. Contohnya orang yang sakit, orang yang sedang melakukan perjalanan juga, dan seorang budak digugurkan dari mereka melaksanakan kewajiban sholat. Sebagian kembali ke zuhur, sebagian hilang kewajiban sholat nate gitu. Contoh lainnya, orang yang miskin atau tidak mampu, ya tidak diwajibkan bagi mereka menunaikan ibadah haji, itu wajib. Jadi hilang, betulnya. Jadi itu wajib deh gitu. Ayo hukum zakat, yang anu tidak mampu mah gugur, gitu. Ya tidak mampu mah ya gugur, tidak ada kewajiban padanya, gitu. Jadi al-isqat, pengguguran. 4. At-tanqis. Tankis teh pengurangan, dikurangan kadarna. Musafir diperbolehkan baginya mengurangi jumlah rakaat pada sholat zuhur dan asar dan isya, disebut qosor. Tankis teh qosor. Syarat jama sareng qosor itu benten. Sholat jama itu karena ada 2. Ibu sholat jama, bapak sholat jama, alasanana boleh karena 2 hal. 1 karena ada masyaqqah, ada sulit. Mana tak acai minum itu nya? Hilap. Ya. Tuh jadi bersin. 1 karena apa Bu? Masyaqqah. Masyaqqah teh sulit. 2 ada lil hajah, kebutuhan. Karena ada butuh. Jadi sholat jamaah tidak harus pergi keluar kota, ente. Nu penting aya masyaqqah, nu penting aya hajah, aya kebutuhan. Boleh ibu ngajama sholat. Contoh, ibu teh aya perluna kamana bade ka rumah sakit Al Ihsan atau bade ka dayeuh kolot kawargi, ti pameutingan ka ditu berangkat nate jam 6:30. Ternyata di jalan kapegat macet. Nyampe ka rumah jam 8 malam. Berarti kan maghrib bisa kelewatnya. Teu naon di jama. Jama takhir we engke di ditu, langsung niatkeun jama takhir. Jadi maghrib sareng isya teh di jam 8. Kan tidak sesuai waktunya. Nya kan aya masyaqqah, aya kasulitan, aya susah. Aya dokter ngoperasi nate Bu di jam 11 siang, dugikeun ka jam 10 malam. Di jam 11 siang, di jam 10 malam. Sabaraha salat nu kalewatna? 4 salat. Zuhur, asar, maghrib, isya kalewat. Boleh dijama semua? Boleh dijama semua. Lantaran daripada nuju ngoperasi, kela-kela tu adzan urang salat heula. Kumaha mun katinggalieun aya ieu di dieu tah? Si guntingnya aya obeng di dinya. Terus ieu tos ngap-ngapan eta anu jami operasina. Teu nanaon Bu, teu nanaon. Karena aya masyaqqah, aya susah, aya kesulitan.
aya tatangi bumina kabakaran. Nah di kabumina kabakaran ngomong azan maghrib, bapak ibu sarolat heula we. Kumaha eta rumah nu kabakaran? Coba bapak ibu sarolat heula we, sarolat heula. Eta rumah nu kabakaran teh beres salat teh seep teh. Boleh ibu, meskipun ieu tah nya teh dipadamkeun si api natenya ti bukan hungkul ti maghrib beres-beres jam 10 teu naon di jamak kitu. Atanapi misalkan ada anak, eta anak teh bade lari gitu tak anak tehnya. Jadi ayah anak lari, terus kita nyari ngejar anak teh bisa kamana gitu tak. Karena ada masyarakat, ada kesulitan ngejar heula budak-budak kamana bisi hilapeun uihna sampaikan ka babaraha jam boleh eta teh. Jadi salatna ke diakhirkeun di jamak namina jamak mah aya masyakoh teh namina naon? Kesulitan dua aya lil hajah aya kebutuhan. Contoh, aduh Ustaz mangkani abdi teh ayeuna bade angkat ka ditu, bade angkat ka Lembang misalnya. Maka abdi bade jamak heula ieu, asarna ditarik jadi asar teh ayeuna zuhur da mun dugi ka ditu teu apal nah dugina tabu sabaraha. Ibu butuh eta teh butuh hajah. Kantos aya kebutuhan. Aya kebutuhan gitu. Jadi sasekali jamak upami kosor dikurangan jarakna kosor minimal jarak teh 4 farsah. 4 farsah teh jarakna teh mun kilometer minimal 80 kilometer. Upami perjalanan bapak ibu minimal 80 kilo perjalanan jarakna ditempuh boleh kosor. Lamun kurang tidinya tidak boleh kosor. Ya, mayoritas ulama meningakeun kitu. Anu kalima at-taqdim wa ta'khir. Ibadah teh bentuk keringananana nu kalimat takdim wa takhir aya nu diawalkeun aya nu diakhirkeun tah nu diawalkeun nu diakhirkeun contohna salat jama aya jama takdim aya jama takhir gitu diawalkeun diakhirkeun anu kasabrejina genepnya anu kagenepnya tarhis ya tarhis keringanan. Contoh, jika ada najis yang sedikit, yang susah dihilangkan, maka seperti ini syariat memberi keringanan dan memaafkan apabila tidak bisa benar-benar bersih. Misalkan aya najis nempel, pas dicuci sabaraha kali teh katingali keneh gitu, nempelna teh gitu aya keneh. Maka sapanjang tos dibersihkeun bolak-balik tapi susah keneh hilangna aman insyaallah. Teu janten masalah eta keringanan boleh dilepaskan. Berikut ke-7 tagyir. Tagyir teh perubahan. Salat khauf. Saat perang maka cara ngerjakeun lagi benten. Boleh sambil duduk tina kuda. Boleh sambil mengendarai unta namina salat khauf. Salat khauf mah rubahna teh teu aya sujud anu nempel, teu aya rukun nu nempel oge. Maksudna teh salatna teh berubah tata cara salatna. Tagyir berubah. Nah aya jalmi cerita jamaah seperti Ustaz Ali cenah saking bagi suami salat itu penting jadi sambil nyetir tina mobil oge cenah bari salat alah kumaha eta bari nyetir salat cinta gitu. Iya kan Ustaz boleh cenah yang penting kan kita mengutamakan salat itu penting tidak boleh ketinggalan pada waktunya. Jadi salat itu sambil nyetir. Kumaha carana? Ya Ustaz kan bari ku isyarat can kikituan. Di mana dalilna eta? Ya kan Ustaz waktu perang gitu Rasulullah salat khauf jeung salat nalika nyetir nalika macet beda. Enggak boleh. Da syarat lagi lamun perang. Kalau sambil perang boleh. Salat teh Bu sambil pegangan pedang gitu salat eta. Sambil pegang pedang, teras lirik nangan lurus untuk kahana tanpa ada ruku dan sujud bil isyaroh berubah gerakan oge boleh. Ari nuju macetna motor mana mobil mah bahaya ngabahayakeun ulah komona motor Allahu Akbar. Gorik Allahu Akbar. Kumaha eta teh enggak boleh sih. Tagyir perubahan salat anu diperbolehkan upama salat khauf, salat dina perang. Lamun tidak perang mah nggak boleh ada perubahan tata gerak nggak boleh gitu tak. Dina perang mah benten gitu. Kadalapan ibdal pengganti. Ibdal teh kumaha? Apabila seorang tidak sanggup mandi maka wudu. Lamun tidak sanggup wudu aya halangan maka boleh dengan tayamum gitu. Jadi ibdal keringanan berupa ibdal pengganti 9 atau 8. 9. Takhir
Takhir teh pilihan. Boleh milih keringanan. Contoh. Misalkan, contoh kafarot takhir. Tanu kamari, laki-laki yang datang kepada Rasulullah cerita bahwa dia telah berjima di siang hari dengan istrinya. Maka pilihannya 3 punya. 1, membebaskan budak. Jika tidak bisa membebaskan budak, yang kedua, puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa, yang ketiga apa? Memberi makan berapa orang miskin? 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini mah kafaroh bagi mereka yang bohong, ingkar janji, berjanji tapi tidak ditepati. Siapa orang berjanji tidak ditepati boleh melakukan takhir ini. Jadi pernah janji tapi tidak ditepati, boleh. Yang pertama, dia bisa memberi makan 10 miskin. Kalau tidak 10 miskin, makanan, memberi pakaian 10 miskin. Kalau tidak, silakan membebaskan budak. Kalau tidak pula, boleh dia berpuasa 3 hari. Jadi kalau ada janji misalkan, ibu janji ke Abi teh, Ustaz Ali saya janji ke Ustaz ngasih 1 miliar buat masjid, misalkan janji. Ternyata ibu punya uang 10 miliar, tapi ibu teh jadi henteu tang ngasih ke Abi teh. Karena ibu tidak memberikan uang itu, ibu harus bayar kafaroh. Karena ibu ingkar janji. Gimana caranya? Salah satu di antara 3 kerjakan. Memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian 10 miskin, atau membebaskan budak, atau yang ketiganya berpuasa 3 hari. Ayah seorang suami bilang, saya janji mah tidak akan nikah lagi. Ternyata janjinya teh bohong. Gedeng kita nikah deui. Datos dibayar kafarohna tah gitu. Jadi dibayar kafarohna. Mengingkar janji teh tak bayar kafarohna gitu. Salah satu di antara 4. Nah itu diantawisna bentuk-bentuk keringanan kaidah anu ka-4 al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nangke besok turunan-turunan kaidahna. Contoh, idza dhaqal amru ittasa'a, jika kondisi sempit maka diberikan kelapangan. Nah ini besok ya, atau di hari berikutnya kita akan bahas. Baik Bapak dan Ibu, ayahanda bunda, juga santri semuanya, yang bisa dibahas qaid fikih yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Setelah ditutup boleh ada sesi pertanyaan sekitar 10 menit ya. Ihrul kalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.